Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mari kita mulai belajar kita hari ini dengan mengucap baca basmalah bersama-sama. Untuk materi kita hari ini yaitu belajar mengenai jujur, hormat, dan patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai agama tentang sikap jujur, hormat, dan patuh. Kita akan belajar mengenai perilaku terpuji jujur, hormat, dan patuh. Jujur artinya benar. Diartikan dengan memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, tidak dibuat-buat, tidak ditambah maupun dikurangi. Dalam Islam mempunyai peranan yang sangat penting dan menjadi kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jujur merupakan cerminan setiap muslim. Apabila sifat jujur melekat pada setiap muslim, maka kehidupannya akan menjadi damai, tentram, dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jika kita jujur, kita akan berkata dan berbuat baik. Ingat, perilaku jujur ini harus kita biasakan sejak dini, supaya setelah menjadi dewasa itu menjadi suatu kebiasaan. Jujur membawa kebahagiaan dan dusta akan membawa keburukan. Selanjutnya, ada 4 jenis kejujuran. Yang pertama yaitu perilaku jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Misalnya, seperti gambar di samping, berlaku jujur kepada Allah sekaligus jujur pada diri sendiri dengan melaksanakan sholat tepat waktu. Ingat, setiap perilaku jujur kita akan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Yang kedua yaitu jujur kepada diri sendiri dengan menjadi diri sendiri tanpa dibuat-buat. Katakan iya kalau memang benar dan katakan tidak jika memang kita tidak tahu. Misalnya, ketika kalian ditanya guru kalian, kalau kalian memang benar tahu, jawablah iya. Kalau tidak tahu, katakan tidak. Yang ketiga, jujur kepada orang tua dan guru. Kita sebagai anak haruslah mengikuti dan melaksanakan nasihat orang tua dan guru. Orang tua yang berada di rumah, yang telah mendidik, mengajar, merawat, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, tidaklah layak untuk kita bohongi, kita dustai, maupun kita bikin kecewa. Ingat, orang tua yang telah berjuang mencari nafkah dengan penuh pengorbanan demi apa? Demi kalian. Kita harus mengikuti dan melaksanakan nasihat orang tua dengan taat, patuh, dan tidak berbohong. Itu akan membuat hati mereka menjadi senang. Guru merupakan perwakilan orang tua kalian yang berada di rumah. Kepada guru, kita pun harus bersikap jujur. Jika guru menugaskan kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah, maka hendaklah kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan mencontek. Untuk yang keempat yaitu jujur kepada orang lain. Saat berbicara kepada orang lain, tidak boleh mengada-ngada atau melebih-lebihkan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Contohnya, lihat poster di bawah ini. Tidak perlu takut untuk jujur. Ingat, jujur harus kita biasakan sejak dini, agar setelah kita dewasa menjadi kebiasaan dan tidak membebani kalian. Bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat, seperti dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat perintah Allah kepada makhluknya untuk selalu berkata jujur. Apabila kita sudah berkata jujur, berarti kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Ingat, apabila sifat jujur itu sudah melekat pada diri seseorang, maka kehidupannya pun akan damai dan tentram. Selanjutnya, disayangi semua orang. Dengan kita berkata jujur, orang pun juga akan tertarik dan sayang kepada kita. Keempat, dipercaya oleh orang lain. Karena orang jujur itu dapat dipercaya, sehingga kalau kita jujur, orang pun akan percaya kepada kita. Kelima, mudah mendapatkan pekerjaan. Lihat poster di samping ya. Berani jujur itu hebat. Nah, lihat di situ. Orang yang berani jujur itu pasti hebat. Karena tidak semua orang berani berkata jujur. Dimanapun kita berada, akan selalu dibutuhkan orang yang jujur. Misalnya, di sebuah pabrik, pasti orang akan mencari orang yang dapat dipercaya dan jujur. Hormat dan patuh terhadap orang tua. Hormat menurut bahasa, menghargai, sopan, dan tunduk. Menurut istilah, sikap menghargai orang lain dengan perilaku yang baik dan sopan. Sikap menghormati ini perlu kita biasakan sejak kecil ya. Seorang anak wajib menghormati dan bertutur kata yang baik kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarganya. Sikap saling menghargai ini haruslah terlahir dari dalam diri kita sendiri, yang kita tunjukkan kepada orang lain, terutama siapa? Yaitu kedua orang tua. Ingat, orang tua yang telah merawat, mendidik, dan menjaga kita sampai kita dewasa. Yang selanjutnya yaitu patuh menurut bahasa, yaitu menuruti, taat, dan disiplin. Menurut istilah, ialah menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ingat, dalam agama Islam telah diajarkan bagaimana kita bersikap patuh, hormat kepada guru dan orang tua. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Harapan setiap orang tua kepada anaknya yaitu semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berguna bagi orang lain. Hormat dan patuh kepada orang tua disebut dengan birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati kedua orang tuanya dan bertutur kata yang baik, karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua dengan patuh, taat, hormat, sayang, dan takzim kepada ayah maupun ibu sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ingat, orang tua itu adalah orang yang baik kepada kita, yang telah merawat, mendidik, menjaga, dan berkorban banyak kepada kita. Sejak kecil hingga dewasa, kita haruslah selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ingat sabda Rasulullah SAW yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Jadilah anak yang soleh-solehah dengan
patuh dan hormat kepada orang tua. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Pertama, dengan mendoakan orang tua sehabis sholat. Ingat doanya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Ingat betapa besar pengorbanan mereka terhadap kita. Hendaklah kita selalu mendoakan kebaikan dunia akhirat untuk kedua orang tua. Menyayangi kedua orang tua sepenuh hati dengan patuh, taat, sopan, bertutur kata yang baik, yang membuat hati orang tua menjadi senang. Selanjutnya, pamit bila hendak pergi atau berangkat sekolah. Biasakan ya, supaya orang tua juga tenang, tahu kemana kita pergi, hendaklah kita berpamitan kepada orang tua dengan mencium tangannya, berjabat tangan, dan mengucapkan salam. Terus, berkata jujur, tidak berdusta kepada orang tua. Dengan kita selalu berkata jujur, hati orang tua pun menjadi tenang, senang. Hormat dan patuh kepada guru. Sikap hormat dan patuh ini harus ditanamkan sejak dini. Guru merupakan pengganti orang tua kita di sekolah. Guru telah mendidik kita dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Oleh sebab itu, selayaknya kita hormati guru seperti kita menghormati kedua orang tua kita. Peran guru sangatlah penting untuk membantu mengembangkan pengetahuan kita. Contoh hormat dan patuh kepada guru yang dapat kita lakukan seperti mendengarkan saat guru menjelaskan pelajaran dengan tidak membuat ramai maupun gaduh. Dengan menjalankan perintah guru, berjabat tangan dan mengucapkan salam bila kita bertemu guru baik di sekolah maupun di luar sekolah. Belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas dari guru. Disiplin datang ke sekolah tepat waktu, dan lain-lain. 3. Hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Anggota keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan kita, seperti paman, sepupu, bibi, kakek, dan lain-lainnya. Bentuk hormat antar sesama anggota keluarga seperti memenuhi undangan mereka, seperti undangan hajatan, kemudian saling bersilaturahmi antar keluarga satu maupun antar keluarga, dan bentuk patuh kepada sesama anggotanya dengan memenuhi nasihat baik yang diberikan kepada kita. Misalnya, sepupu kita menasehati kita supaya kita semakin menghormati kedua orang tua kita. Ketika berbicara kepada orang tua, haruslah lembut dengan bertutur kata yang baik. Nah, dengan nasihat yang baik itu perlu kita patuhi, karena nasihat itu baik untuk kita. Sampai di sini materi kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.